Selanjutnya ada, untuk bagian bawah, ini adalah, floating button ya, floating nav button. Jadi kalau misalnya kita scroll ke atas atau ke bawah itu dia selalu ngikut gitu. Nah, bagaimana kita ngatur ini ada 2 bagian ya, yang berdiri, vertikal dan horizontal. Nah, saya akan bahas yang dulu vertikal ini, bagaimana cara merubah dan editing-nya. Jadi kita tinggal klik aja di sini, edit icon, terus ini ada ikonnya ya, mau ganti, ikonnya juga bisa, klik aja bagian ini lalu pilih icon yang diinginkan, maunya apa gitu. Jadi misalnya ini, ada yang GIF ini saya insert, nah nanti jadinya seperti ini. Lalu ini apa gunanya? Ini sama seperti yang ada di bagian atas ini, yaitu kirim hadiah. Nah, kirim hadiah ini, nah itu, dia akan melink atau menuju pop-up yang berbentuk seperti, wedding gift begini. Nah, caranya adalah kita tinggal klik dulu ini, lalu, yang kalau ini seperti ini nanti jadi seperti ini ya, kosongan seperti ini, lalu pilih dynamic text, terus, action-nya pop up, terus action-nya lagi open pop up, terus pilih nanti pop up yang kita inginkan. Sekali lagi ini, pop up-nya akan saya buat, contoh tutorial yang berbeda, jadi dia, untuk namanya di sini masih amplop digital. Oke, jadi nanti ketika dia diklik oleh user, maka akan langsung, terbuka pop-up yang tadi. Lalu selanjutnya di bawah ini adalah musik ya. Jadi kalau kita dengarkan, ini saya mute, side-nya. Jadi kalau misal kita coba saya unmute. Nah, jadi kalau misalnya nanti si user mau mematikan lagunya, itu bisa menggunakan tombol yang ada di sini begitu. Nah, bagaimana cara memasukkan lagunya? Kita klik dulu di sini, edit audio MP3. Ini juga bisa diganti untuk icon-iconnya ya. Tuh ada icon-iconnya bisa diganti. Nah, ini dia audio link gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya seperti ini, upload audio atau audio link, kita pilih audio link aja. Jadi ini audionya usahakan masuk dulu ke dalam si media dari WordPress. Jadi bisa kembali ke dashboard, terus pilih media, silakan pilih musik yang kira-kira sesuai dengan yang diinginkan oleh klien atau, sesuai kreativitas Anda. Terus ini saya ada masukin romantic wedding gitu kan, klik aja romantic wedding, ini sudah saya upload ya, romantic wedding, terus ada file URL-nya, copy URL to clipboard. Nah, setelah di-copy, baru kita kembali lagi ke Elementor-nya, terus pilih audio link-nya. Audio link-nya kita copy paste di sini. Nah, jadi nanti, lagunya akan sama sesuai dengan yang ada di audio link tersebut. Jadi nanti sesuai lagunya seperti ini. Nah, seperti itulah nanti lagunya yang akan keluar, pada bagian ini, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah, untuk, horizontal menu ini, kita tinggal klik aja ini, klik hidden icon ini. Nah, ini gunanya apa sih? Jadi misalnya ketika kita diklik ini, nanti dia akan menuju ke bagian atas. Jadi ke bagian section yang diinginkan. Jadi misalnya love itu ke bagian section yang untuk, pernikah, yang menikah gitu. Bagian date ini untuk ke details acaranya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat itu? Namun sebelumnya kita akan, membahas dulu untuk stylenya bagaimana gitu kan. Edit icon, klik aja edit icon ini, terus ikonnya juga bisa diganti, maunya ikonnya apa, terus lalu insert aja. Nah, ini dia, ada link. Di link ini nanti kan biasanya seperti ini nih, kosongan. Nah, kita tinggal, masukin aja linknya di sini. Tapi linknya bukan, bla bla bla.com gitu ya, bukan seperti itu ya. Tapi, ada hashtag, misalnya home gitu. Nah, home ini jadi apa? Home ini adalah menjadi call ID bagi si sectionnya. Jadi section apa yang kita mau panggil gitu. Nah, untuk di sectionnya mau kita buat apa gitu. Jadi kita misalnya mau mengarahkan ini ke bagian section yang nomor 1. Kita tinggal balik ke atas, terus masuk ke bagian ini, edit section, terus advance. Nah, pilih yang CSS ID ini, kita masukin yang tadi yang sama dengan yang ada di link tersebut. Nah, home tanpa tanda pagar gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai tanda pagar itu nggak bisa ya. Jadi misalnya gini nih, nggak bisa nih naik ke atas dia. Dia nggak tahu itu apa. Jadi kalau misalnya kita pakai tanda pagar kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita hilangkan, kita coba klik lagi. Nah, dia akan menuju ke atas gitu. Jadi tanda pagar itu hanya berlaku di bagian link aja. Jadi CSS ID ya. Jadi untuk memanggil section yang kita inginkan. Gitu. Itu namanya itu adalah one page scroll namanya. Nah, untuk yang lain juga sama, edit icon. Ini pasangan ya. Ada pasangan ini, linknya pasangan gitu. Kalau pasangan kita coba lihat apakah sama nih. Ini dia section ini advance. Nah, ini CSS ID-nya adalah pasangan. Kita juga dengan yang lain, ada tanggal, ada galeri, ada untuk history dari si orangnya ini gitu, story.
Nah, begitu ya untuk bagian section yang ini, untuk nav menu, semoga dapat mengerti dengan baik dan kalau misalnya ada yang nanya misalnya, "Gimana ya kalau misalnya untuk mobile?" Oke, gampang sekali untuk mobile itu tinggal klik yang responsive mode ini bagian bawah, terus, kita bagian atas ini kan ada nih, ada bagian atas nih untuk ada tulisan mobile, klik aja lagi. Jadi, bagian mobile juga bisa diatur ya untuk besar dari fontnya dan, untuk jarak dari fontnya itu bisa juga gitu. Jadi misalnya kita lihat ini kan jaraknya agak jauh ya, kalau misalnya di mobile itu kita klik dulu edit column, terus advance. Nah, kalau di desktop itu dia 115, 115. Ini kan berbentuk abu-abu nih. Kalau di desktop kita bisa lihat dulu. Nah, kita buka dulu yang desktop 115, 115. Kita misalnya mau buat lebih kecil lagi deh, maksudnya jaraknya jangan terlalu jauh. Kita tinggal link values together kita matikan. Kita buat yang untuk jaraknya yang bagian atasnya bagaimana. Kiri kanannya kita samain, topnya kita buat 30 atau 50 deh. 50. Nah, udah seperti ini, ya udah nanti dia akan apakah di desktop akan berubah? Enggak. Jadi desktop itu berbeda dengan di mobile-nya. Jadi selama ada icon ini yang kecil ini, selama icon yang samping padding ini, itu dia akan berlaku di mobile saja gitu loh. Tapi bagaimana kalau misalnya ini kita klik ya, klik yang edit heading ini, lalu style. Kita mau ganti warna di mobile itu jadi lebih merah deh. Oh nggak bisa, karena kan di text color itu nggak ada icon yang kecil ini. Nih, icon kecil. Jadi icon kecil ini juga bisa untuk size dari fontnya. Kayak begitu. Jadi, diperhatikan juga ya untuk icon-icon seperti itu, jangan nanti, ketika kok di desktop berubah juga ya, padahal, tadi nggak diganti di desktop gitu loh. Nah, sementara di mobile-nya udah diganti nih. Nah, sebaiknya diperhatikan juga apakah icon itu ada atau enggak di bagian ini, di bagian si title-nya. Nah, begitu saja untuk, settingannya ya, untuk, template wedding ini semoga dapat dimengerti dengan baik dan dapat digunakan untuk, bisnis wedding-nya. Itu saja videonya, tutorialnya, dan terima kasih.